Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Ismu Jami Adiniyah, mahasiswa PPG calon guru gelombang 2 tahun 2024, program studi bimbingan dan konseling dari Universitas Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pengalaman best practice saya dalam seminar pendidikan profesi guru. Topik pembahasan terdapat identifikasi diri, refleksi pengalaman belajar mata kuliah, artefak, desain inovasi pembelajaran, refleksi pengalaman selama mengikuti PPG, yang terakhir yaitu rencana tindak lanjut. Identifikasi diri. Yang pertama yaitu visi untuk pendidikan di Indonesia. Meningkatkan kualitas pendidikan yang inklusif, merata dan adaptif, yang memaksimalkan potensi individu dan fokus pada pengembangan karakter serta keterampilan berakhlak mulia untuk mempersiapkan generasi menghadapi tantangan global di era modern. Berikut merupakan mata kuliah selama menempuh pendidikan profesi guru. Pada semester 1 terdapat filosofi pendidikan Indonesia, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, pembelajaran berdiferensiasi, perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia, prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1, yang terakhir yaitu praktik pengalaman lapangan 1. Pada semester 2 terdapat pembelajaran sosial emosional, yang kedua pengantar pendidikan untuk ABK, yang ketiga prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 2, yang keempat proyek kepemimpinan, yang kelima seminar PPG, yang keenam praktik pengalaman lapangan 2. Selanjutnya yaitu refleksi pengalaman belajar yang bermakna. Pengalaman belajar yang paling berkesan bagi saya adalah melalui mata kuliah praktik pengalaman lapangan 2. Melalui mata kuliah ini saya memperoleh pengalaman yang berharga dan bermakna, khususnya dalam memahami langkah-langkah sistematis dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik. Prosesnya diawali dengan pelaksanaan asesmen menggunakan angket kebutuhan peserta didik yang saya sebarkan. Setelah itu, sekolah serta menganalisis hasil angket tersebut, lalu menyusunnya menjadi rencana pelaksanaan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ditemukan. Selain itu, mata kuliah praktik pengalaman lapangan 2 juga memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi saya, khususnya saat melaksanakan praktik terbimbing secara mandiri. Selama kegiatan ini, saya banyak belajar dari guru pamong maupun guru BK di SMA Negeri 3 Sukoharjo. Saya juga berkesempatan bertemu langsung dengan peserta didik yang memiliki beragam karakteristik. Keberagaman ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Berikut adalah artefak layanan dan terdapat pada link tersebut. Selanjutnya yaitu desain inovasi pembelajaran. Yang pertama yaitu identitas, nama mata pelajaran bimbingan dan konseling, fase F, layanan yaitu bimbingan klasikal,
topik layanan mengenal mental disorder. Yang kedua yaitu terdapat alur tahapan layanan. Yang pertama terdapat asesmen, yang kedua merancang RPL, yang ketiga pelaksanaan layanan, yang keempat evaluasi, yang kelima rencana tindak lanjut. Berikutnya terdapat modul ajar yang terdapat pada link Google Drive tersebut. Kad pembelajaran terdapat puzzle, PowerPoint, Google Form. Mainan Mindbreak Puzzle Gangguan Mental adalah media pembelajaran yang saya buat untuk membantu layanan bimbingan dan konseling. Dalam permainan ini terdapat 6 puzzle yang masing-masing mewakili satu jenis gangguan mental. Setiap puzzle berisi gambar atau simbol yang menggambarkan gangguan tersebut. Setelah disusun, peserta didik akan menjawab beberapa pertanyaan tentang tanda-tanda, penyebab, dampak, dan cara mencegah gangguan mental yang ada di puzzle itu. Media ini bersifat inovatif dan menyenangkan karena menggunakan puzzle yang menarik bagi siswa, sehingga mampu menciptakan suasana pembelajaran yang lebih hidup. Lalu desainnya yang visual dan simbolis memudahkan peserta didik dalam memahami konsep gangguan mental melalui gambar dan simbol yang representatif. Berikut adalah media pembelajaran Mindbreak Puzzle Gangguan Mental. Terdapat 6 jenis puzzle. Yang pertama kecemasan, yang kedua bulimia, yang ketiga skizofrenia, yang keempat PTSD, yang kelima bipolar, yang terakhir yaitu depresi.
Selanjutnya yaitu refleksi pengalaman belajar selama mengikuti program PPG. Setelah menyelesaikan serangkaian refleksi dalam mata kuliah seminar PPG, saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia seharusnya fokus pada pengembangan potensi peserta didik. Pendidikan perlu memperhatikan keberagaman peserta didik dengan memberikan kesempatan untuk mengasah keterampilan akademis dan non-akademis sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Layanan bimbingan konseling juga harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, dan guru BK perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk dalam pemilihan topik dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Dengan pendekatan yang inklusif, diharapkan setiap peserta didik dapat menemukan minat dan bakatnya, sehingga mereka lebih termotivasi untuk belajar. Selain itu, berkolaborasi antar guru, peserta didik, dan orang tua sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Dengan demikian, pendidikan dapat menjadi lebih bermakna dan berdampak positif bagi perkembangan karakter dan kemampuan setiap individu. Saya menyadari bahwa untuk menjadi guru yang profesional, saya perlu menguasai berbagai keterampilan yang mendukung peran tersebut, antara lain menguasai strategi pengajaran yang efektif untuk siswa, termasuk penggunaan berbagai model atau metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik, mengembangkan dan merancang rencana pembelajaran yang kreatif dan menarik, sehingga memudahkan siswa dalam mengikuti proses belajar. Yang ketiga, fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, baik melalui inovasi dalam pendidikan maupun pemanfaatan teknologi. Yang keempat, mampu mengelola kelas dengan baik, menciptakan lingkungan belajar yang positif, aman, dan nyaman bagi semua peserta didik. Meningkatkan kemampuan komunikasi yang efektif dengan peserta didik, rekan guru, orang tua, dan masyarakat di sekitar sekolah. Selanjutnya, mampu mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik dan dengan peserta didik, rekan guru,
orang tua, dan komunitas sekitar sekolah. Mampu membangun keterampilan kolaborasi dengan rekan guru saat bekerja dalam tim. Yang terakhir yaitu mampu menganalisis dan mengevaluasi proses serta hasil yang dapat digunakan sebagai umpan balik untuk mengukur kemajuan peserta didik dan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan layanan di masa mendatang. Selanjutnya yaitu rencana tindak lanjut. Yang pertama yaitu saya berupaya menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh komitmen untuk memberikan layanan pendidikan terbaik bagi peserta didik. Saya berkomitmen untuk terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan profesional melalui partisipasi aktif dalam berbagai workshop, pelatihan, dan webinar di bidang pendidikan. Saya juga berusaha merancang pembelajaran serta memanfaatkan teknologi guna menciptakan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Saya juga akan menjalin kerjasama dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk saling berbagi praktik baik dari ide-ide inovatif dalam mendukung proses pembelajaran. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.